dan mentor semua. Perkenalkan, nama saya Destri Agathel Bangpali dari mentor Ibu Catherine. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pergaulan bebas dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan! Teman-teman semua, saya ingin bertanya, apakah kebebasan berekspresi sama dengan kebebasan tanpa batas? Nah, dari pertanyaan ini, kita akan menjawab tentang apa itu pergaulan bebas. Definisi dari pergaulan bebas adalah bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Ini bukan hanya sekedar berteman dengan siapa saja, tetapi hilangnya kendali diri terhadap norma, baik itu norma sosial maupun norma agama. Pertanyaan kedua, mengapa remaja sangat rentan terlibat dalam pergaulan bebas? Hal ini disebabkan karena pada remaja terdapat fase pencarian jati diri, ada juga pengaruh dari hormon, dan tekanan dari teman sebaya yang mungkin ingin mereka juga ikut-ikutan. Yang kedua, jika kita menggali lebih dalam, pada bagian otak kita terdapat bagian yang ternama prefrontal cortex. Bagian ini berperan dalam pengambilan keputusan. Pada masa remaja, bagian tersebut belum matang sempurna, sehingga emosi dan dorongan impulsif seringkali lebih dominan dibandingkan dengan logika. Sebagai remaja, kita lebih berpikir untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan ataupun sesuatu yang menguntungkan kita dibandingkan jika kita berpikir secara logika. Faktor pendorong atau faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam diri kita sendiri. Adanya krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Mereka belum mengenal siapa diri mereka dan tidak bisa mengontrol apa yang mereka lakukan. Mereka cuma ikut-ikutan saja. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor di luar dari diri kita sendiri. Ada keluarga. Misalnya, kurangnya komunikasi antar orang tua dan anak, ataupun kondisi keluarga yang kurang harmonis atau suka terjadi kekerasan di dalamnya. Ada juga faktor dari lingkungan, yaitu pengaruh teman dan pergaulan yang tidak sehat, dan teknologi, yaitu modernisasi tanpa filter, yaitu mereka mengikuti tren global atau tren-tren barat secara mentah-mentah dan tanpa memilah mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan budaya lokal kita. Dan yang paling penting, mereka rapuh dalam iman. Mereka kehilangan pegangan moral spiritual sebagai kompas ataupun petunjuk dalam bertindak, sehingga mereka bertindak sesuai keinginan daging mereka. Ciri-ciri pergaulan bebas. Penting bagi kita untuk mengenali gejala dan ciri-ciri pergaulan bebas sebelum menjadi kebiasaan. Yang pertama, rasa ingin tahu yang berlebihan. Orang-orang ini terobsesi melakukan hal-hal negatif hanya karena tren, seperti mencoba narkoba dan melakukan seks bebas karena dianggap rame. Yang kedua, hamburan materi. Mereka rela menghabiskan uang dan waktu hanya untuk kesenangan sesaat atau hedonisme. Yang ketiga, ketidakstabilan emosi. Mereka sering membangkang kepada orang tua karena mereka merasa dikekang atau kebebasan mereka dibatasi. Dan yang paling kentara yaitu perubahan pada pola hidup. Misalnya, perubahan jam tidur. Yang kedua, penurunan prestasi. Dan juga, mereka menarik diri dari lingkungan ataupun organisasi-organisasi positif. Contoh konkret dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama,
Penyalahgunaan zat bermula dari rokok. Teman-teman datang, bawa rokok, kita coba 1, besok kita coba 2, selanjutnya sampai 1 bungkus bisa 1 hari. Hal tersebut bisa berlanjut ke minum alkohol, hingga narkotika. Yang kedua, seks pranikah. Mereka melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang mereka sering anggap sebagai bukti cinta. Yang ketiga, ada dugem. Mereka menjadikan klub malam sebagai pelarian utama dari stres, yaitu karena tadi mereka tidak memiliki tempat di rumah sehingga melarikan diri keluar. Yang keempat, balap liar dan geng motor. Mereka mencari jati diri dan validasi melalui tindakan yang sangat membahayakan, baik itu nyawa kita sendiri maupun nyawa orang lain. Dampak-dampak pergaulan bebas. Teman-teman harus tahu bahwa satu kesalahan kecil saja dalam pergaulan bebas bisa merusak seluruh rencana masa depan kita. Ada dampak-dampak yang dapat menyerang pada 3 bidang kehidupan kita. Pertama, pada dampak biologis atau dampak medis. Pada kehamilan remaja berisiko terjadi keguguran, pendarahan, dan stunting pada bayi karena rahim ibu belum siap. Remaja yang mengalami kehamilan akan kesulitan dalam melahirkan. Ada juga infeksi menular seksual atau IMS, berisiko terjadinya penyakit HIV atau AIDS yang belum ada obatnya, serta infeksi lain yang bisa menyebabkan kemandulan di masa depan. Pada dampak psikologis atau kesehatan mental, dapat terjadi trauma berkepanjangan, rasa rendah diri, dan ketakutan akan penghakiman atau tekanan sosial akibat tindakan yang dilakukan. Ada juga fenomena mati rasa terhadap moral ataupun aturan yang berlaku di masyarakat karena mereka sudah terbiasa melakukan hal-hal yang menyimpang. Dampak sosial dan ekonomi. Anak-anak atau remaja bisa saja putus sekolah karena tindakan mereka, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan juga mereka menjadi beban keluarga karena jika mereka melakukannya, tetap saja keluarga, terlebih orang tua yang akan menanggung rasa malu dan pastinya ada biaya tambahan jika terjadi kehamilan ataupun rehabilitasi narkoba atau tindakan kriminal lain. Nah, sebagai remaja, setelah kita mengetahui apa itu pergaulan bebas dan dampak-dampaknya, kita juga harus tahu bagaimana strategi ataupun solusi agar kita dapat bertahan dan tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang harus kita lakukan adalah self-love. Kita harus mencintai diri kita sendiri, menjaga dan merawat diri, karena itu adalah bentuk tertinggi bahwa kita mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Kita harus selektif dalam berteman. Kita memilih-milih teman bukan berarti sombong, tapi itu juga merupakan bentuk dari self-love. Kita harus mencari teman yang memiliki ambisi dan nilai baik yang sama seperti kita, sehingga kita dapat saling membentuk menuju hal yang lebih baik dan saling membangun secara bersama-sama. Kita harus berani berkata tidak dengan tegas untuk menolak ajakan negatif tanpa merasa terpojok. Misalnya, kita menggunakan alasan seperti keluarga saya bilang harus pulang sesuai waktunya hari ini, atau hari ini saya mau menggambar dulu, kayaknya belum bisa.
kita harus melakukan literasi digital agar kita tahu cara membedakan konten mana yang membangun dan konten mana yang menjerumuskan kita ke pergaulan bebas, baik itu di TikTok, di Instagram, ataupun di YouTube. Dan yang terakhir, kita harus menyalurkan energi atau semangat remaja kita pada sesuatu yang bermanfaat dan bernilai positif. Misalnya, kita berolahraga, melakukan kesenian, masuk gabung ke dalam organisasi, dan melakukan bisnis kecil-kecilan. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam mempelajari tentang pergaulan bebas. Dari video ini, saya mohon maaf jika terjadi segala kesalahan kata ataupun kekurangan. Terima kasih. Shalom.